Menko Polhukam Mahfud MT muncul di gedung DPR Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Ternyata kedatangan Mahfud MD untuk memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI sekaligus memberi klarifikasi. Mahfud MD mengakui pernah berkomentar terkait Irjen Verdi Sambo menghubungi anggota DPR dan beberapa pihak. Awalnya Mahfud menjelaskan Sambo sempat melakukan prakondisi sebelum kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengemuka ke publik. Prakondisi itu dibuat agar orang-orang percaya bahwa pembunuhan Brigadir J terjadi karena peristiwa tembak-menembak dan yang membunuh adalah Baradae. Dikatakan Mahfud untuk mendukung skenario itu Sambo menghubungi Kompolnas Komnas HAM hingga anggota DPR. Saya katakan di situ sebenarnya Sambo itu menskenariokan agar orang percaya bahwa terjadi tembak-menembak, terjadi baku tembak. Untuk itu dia membuat prakondisi menghubungi beberapa orang. Beberapa orang itu memang menyangkut di kantor saya, mitra kerja saya, kata Mahfud di Gedung DPR Senayan, Jakarta Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Mahfud enggan membocorkan identitas anggota DPR yang dimaksud. Namun dia mengakui sempat menghubungi anggota DPR yang dimaksud namun tidak diangkat. Lebih lanjut Mahfud menyebut orang yang dihubungi Sambo termasuk anggota DPR itu tak melakukan pelanggaran pidana. Dia menilai tidak perlu anggota DPR tersebut diadili oleh MKD DPR. Orang dihubungi Sambo kan bukan perbuatan pidana. Saya tidak akan menjelaskan siapa saja yang dihubungi itu. Mungkin saja ada ratusan orang yang dihubungi Sambo agar percaya dengan skenarionya, ujar Mahfud. Mahfud menambahkan dirinya berhasil mengkonfirmasi kepada Kompolnas Komnas HAM dan pihak lainnya. Kendati demikian Mahfud menegaskan tidak ada unsur pidana apabila yang bersangkutan hanya dihubungi oleh Sambo. Yang dihubungi itu Komnas HAM, Kompolnas, beberapa pemimpin redaksi yang sudah saya hubungi dan benar. Nah, IME sama dengan 0.2S lebih besar dari yang soal dibayar ini saya telepon, ndak. Jadi saya katakan, silakan, tidak ada tindak pidananya. Di sini saya katakan, apalagi kalau cuma ditelepon, dihubungi, itu bukan tindak pidana, cuma mungkin orangnya tidak enak kalau nyebut, pungkasnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya